Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renika Dwi Utami dengan NPM 10060111150 dari Fakultas MIPA Prodi Statistika akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemodelan Regresi Hackett untuk Data Konsumsi Susu di Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu peran penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Asupan yang diberikan oleh rumah tangga harus mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu adalah protein yang berupa protein hewani dan protein nabati. Contoh protein hewani yang mudah dicerna oleh tubuh yaitu susu. Menurut Badan Pusat Statistik, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi susu adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga usia balita, dan pendapatan rumah tangga per bulan. Karena kesadaran masyarakat tentang konsumsi susu masih rendah, mengakibatkan banyaknya rumah tangga yang tidak mengalokasikan pengeluarannya untuk mengkonsumsi susu. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya data bernilai nol. Maka regresi Hackett cocok untuk kasus ini. Pada regresi Hackett terdapat dua tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengestimasi kelompok yang memiliki pengeluaran konsumsi susu dan tidak menggunakan regresi Probit. Residual yang dihasilkan dari regresi Probit akan menghasilkan variabel baru yang disebut inverse mean ratio. Lalu, pada tahap selanjutnya akan meregresikan variabel inverse mean ratio dan variabel bebas lainnya terhadap pengeluaran konsumsi susu rumah tangga. Selanjutnya regresi yang berganda, yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel prediktor. Pada regresi ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Selanjutnya uji simultan. Uji simultan menggunakan statistik uji yaitu F-Snedeker. Menentukan kriteria ujinya yaitu dengan menolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya adalah uji parsial atau uji secara individual dengan menggunakan statistik uji T. Menentukan kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel. Selanjutnya adalah koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat itu digunakan untuk melihat kualitas dari suatu model. Nilai R kuadrat berkisar dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin bagus model yang didapat. Selanjutnya adalah model Probit. Menurut Gujarati, model regresi Probit adalah metode regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen yang bersifat kualitatif dan beberapa variabel independen yang bersifat kualitatif, kuantitatif, atau gabungan dengan pendekatan CDF distribusi normal untuk mengestimasi parameter sehingga terbentuk model Probit. Pada model Probit, variabel bebasnya linear terhadap probabilitas ZI bukan linear terhadap ZI dan mengasumsikan skala TI berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Regresi Hackett yaitu pertama kali dikenakan oleh Heckman. Regresi Hackett disebut juga dengan Heckman two-step karena memiliki dua tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu membuat model seleksi dan yang kedua adalah membuat model hasil. Selanjutnya adalah pendugaan parameter model Hackett, yaitu menggunakan prosedur Heckman two-step estimator. Yang pertama membedakan sampel yang teramati dan tidak teramati atau disebut dengan persamaan seleksi. Yang kedua, meregresikan semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas menggunakan OLS. Selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama, langkah-langkah itu analisis Probit untuk memodelkan probabilitas rumah tangga dalam memutuskan mengkonsumsi susu atau tidak. Dan hasilnya didapat seperti yang tercantum. Yang kedua, meregresikan semua variabel bebas menggunakan OLS. Dan modelnya terdapat pada yang di layar. Selanjutnya, pengujian secara bersama. Dengan H0, semua variabel bebas tidak ada mempengaruhi variabel tak bebas, dan H1 minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas dengan alfa 0,05. Karena p-value 2,2 dikali 10 pangkat minus 16 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa minimal ada salah satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Maka dilakukan uji secara parsial. Selanjutnya yaitu uji secara parsial. Maka dilihat dari tabel, X1 memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 0,5, maka X1 diterima dan X2, X3, X4, dan IMR ditolak. Pengujian determinasi R kuadrat diperoleh nilai R kuadrat 0,049. Ini dapat diartikan bahwa 4,09% variabilitas pengeluaran konsumsi susu rumah tangga yang dapat diterangkan oleh model regresi yang diperoleh. Atau dapat diartikan bahwa 4,09% model yang dapat ini. Ini termasuk model yang didapat kurang baik. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan yaitu satu, model hasil analisis yang diperoleh menggunakan regresi Hackett, model seleksinya yaitu seperti yang tercantum, dan model seleksinya seperti yang tercantum. Berdasarkan hasil regresi tersebut, variabel bebas yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga usia balita, dan pendapatan rumah tangga. Sedangkan menurut nilai R kuadrat yang diperoleh 4,09%, itu artinya ada 4,09% variabilitas pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dapat diterangkan oleh model regresi.
Ini dapat disimpulkan bahwa variabel atau model yang didapat yaitu sangat kurang baik. Saran dari penulis yaitu untuk penelitian selanjutnya adalah tambahkan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat agar memiliki kualitas model yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.